Di saat bencana menelan ribuan nyawa, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa bantuan seringkali terasa lambat? Kenapa di tengah kekacauan, kita justru disuguhi pemandangan pejabat yang sibuk berdebat? Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah cerminan dari sesuatu yang lebih kelam. Psikologi gelap, birokrasi. Mari kita bedah fenomena ini. Bayangkan situasinya. Tanah longsor, banjir bandang, atau gempa bumi. Baru saja terjadi, ribuan orang terjebak, kehilangan rumah, dan bahkan nyawa. Di saat setiap detik begitu berharga. Prosedur yang seharusnya sederhana untuk mengirimkan bantuan justru menjadi arena politik. Pertukaran kata yang sengit di ruang rapat, yang nyaman menutupi urgensi nyata di lapangan. Rakyat yang menderita hanya bisa menunggu, sementara janji penyelamatan tersandera oleh retorika dan perebutan panggung. Setiap langkah yang bisa menyelamatkan nyawa ditunda oleh pertimbangan formalitas dan siapa yang paling berhak mendapat sorotan. Inilah inti dari psikologi gelap, birokrasi. Dalam kondisi darurat, fokusnya bergeser dari menyelamatkan nyawa menjadi melindungi ego, mengamankan kepentingan politik, dan menjaga citra. Nyawa manusia, ironisnya, kalah penting. Bahkan, aparat di lapangan yang punya niat tulus untuk bergerak cepat seringkali terbentur oleh aturan yang kaku dan birokrasi yang berbelit-belit. Mereka butuh izin, butuh surat perintah, butuh koordinasi yang prosesnya memakan waktu berharga. Sementara itu di label, atas para pejabat sibuk saling menuduh, saling lempar tanggung jawab. Media yang mencoba melaporkan realita pahit di lapangan tak jarang ditekan atau bahkan dibungkam agar tidak memperkeruh suasana. Di tengah kegagalan sistem ini, siapa yang menjadi pahlawan sesungguhnya? Solidaritas rakyat, warga biasa, relawan, dan organisasi non-pemerintah bahu-membahu mengumpulkan donasi, mendistribusikan makanan, dan melakukan evakuasi. Mereka bergerak tanpa perintah, tanpa rapat koordinasi yang panjang, didorong oleh satu hal, kemanusiaan. Solidaritas inilah yang menjadi penopang, menutupi bolong besar yang ditinggalkan oleh sistem yang seharusnya hadir untuk melindungi warganya. Sindiran paling tajam dari fenomena ini sudah sangat jelas. Debat panjang tidak akan pernah menyelamatkan siapapun. Rapat koordinasi yang menghasilkan ribuan halaman notilen tanpa aksi nyata hanya akan menambah derita. Tragedi kemanusiaan yang seharusnya menjadi panggilan untuk bertindak cepat justru dijadikan panggung untuk mempertontonkan kekuasaan yang sibuk dengan citranya sendiri. Para pejabat tampil di televisi dengan seragam rapi, memberikan pernyataan pers yang menenangkan, seolah semua terkendali. Padahal, di belakang layar, kekacauan masih merajalela. Yang lebih ironis lagi adalah bagaimana informasi disaring sebelum sampai ke pimpinan tertinggi. Laporan yang sampai ke meja mereka seringkali sudah dipoles. Realita di lapangan diperhalus. Angka korban yang terus meningkat, proses evakuasi yang terlambat, dan nyawa yang hilang karena bantuan tak kunjung datang. Semua itu disajikan dalam narasi yang memberi kesan semua terkendali. Tujuannya untuk menjaga citra pimpinan dan menghindari teguran. Akibatnya, nyawa rakyat hanya menjadi angka statistik dalam laporan, bukan prioritas yang harus segera diselamatkan. Psikologi gelap ini menegaskan satu hal yang menakutkan. Ketika debat menjadi lebih penting daripada tindakan, ketika citra lebih berharga daripada nyawa, tragedi kemanusiaan bukan lagi sebuah peringatan untuk berbenah, melainkan hanya alat untuk tujuan politik. Solidaritas rakyat yang luar biasa pada akhirnya hanya menutupi kegagalan pejabat untuk sementara. Sebab, tanpa perbaikan sistem yang mendasar, pola yang sama akan terus berulang di bencana berikutnya. Korban akan terus bertambah, rakyat akan terus menderita, dan para pejabat akan tetap sibuk dengan debat mereka di ruang ber-AC. Seakan-akan tragedi bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Mungkin sudah saatnya kita sebagai masyarakat tidak hanya mengandalkan solidaritas, tapi juga menuntut akuntabilitas. Kita perlu mendesak agar sistem birokrasi bencana dirombak total, memprioritaskan kecepatan dan efektivitas di atas segalanya. Karena nyawa manusia tidak bisa menunggu birokrasi selesai berdebat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apa pendapatmu tentang fenomena ini? Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Jangan lupa like, bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar, dan subscribe channel ini untuk diskusi mendalam lainnya. Sampai jumpa.